Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultan Naufal dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer, terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan, yaitu sebagai tabel berikut. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop. Sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion pengganggu. Contoh pengaplikasikannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Dan satunya elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koloid, liofil, dan liofop. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofil dan liofop. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofop merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dan sol liofop. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofop dan koagulasi. Pembuatan koloid. Dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, busur, Bragg, dan peptidasi. 2. Kondensasi. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati, molekul atau ion, bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.